Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, di hari yang baru, di berkat yang baru yang boleh Tuhan berikan, maka kita akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikian dari Yesaya, pasalnya ke-49, ayatnya yang ke-25. Alai songonoto hatani jahuba, yang gonuai rapaso motutu halat natarbuang sian nagugu, Jalamadua taban-taban sian halak pangarupa. Ai au mamadai aka nama madai ko. Jala au paluahon aka anakmu. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita masih merasakan kekuatan baru sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak beruntung seperti yang kita rasakan di pagi ini, di hari yang baru ini, dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memuliakannya melalui kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada waktu itu bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan. Di awal pembuangan mereka merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka menjadi budak, mereka menjadi seorang pekerja keras, sehingga Allah sendiri yang awalnya menjanjikan sebuah kemenangan, menjanjikan tanah Kanaan, merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka terbuang, ketika mereka terasa terbuang oleh Allah dan merasa dibuang oleh Allah. Sehingga mereka tidak lagi melihat bahwa Tuhan yang dulu yang menjanjikan hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat mereka mau untuk datang dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang mereka dapatkan, mereka justru di dalam tanah pembuangan. Mereka menjadi seorang kuli kasar, mereka menjadi orang yang tertawan, dan mereka menjadi budak di tanah atau di negeri sendiri atas orang lain. Inilah yang membuat kesakitan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tetapi kalau kita baca di Yesaya pasalnya ke-49 ayat 25, jelas sekali bahwa di sini merupakan janji Allah. Bagi siapa yang melawan engkau berarti melawan aku, dan bagi siapa yang menyelamatkan engkau, dia menyelamatkan aku. Ini sebuah janji Allah, bahwa Allah tetap setia terhadap janjinya. Walaupun kita di dalam penderitaan, walaupun bangsa itu di dalam pembuangan, Allah tidak sekali-kali mau membuang bangsa pilihannya. Allah tidak sekali-kali mau membuang orang-orangnya. Tetapi di dalam penyertaannya, Allah membuat agar bangsa itu merasakan bahwa kehadiran Allah bukanlah hanya persoalan sukacita saja. Penderitaan menghampiri karena Allah mau melihat bagaimana bangsa itu masih tetap bersukacita di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan penderitaan membentuk kita semakin menderita, tetapi lihatlah penderitaan membawa kita kepada jalan sukacita. Karena selepas dari penderitaan, Tuhan akan mewartakan dan Tuhan akan menjanjikan sebuah berkat
dan penyelamatan yang tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan tawar hati atas penderitaanmu. Jangan tawar hati terhadap masalahmu. Jangan tawar hati terhadap pergumulanmu. Mari ingatlah bahwa Allah yang berjanji dahulu itu juga yang akan terlaksana hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Tetap berpegang teguh bahwa Dialah yang akan melawan segala musuhmu. Tetap berpegang teguh karena Dialah yang akan menyelamatkan kamu. Inilah janji Allah dan inilah anugerah terbaik bahwa Tuhan menemani kita di sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kasih-Mu yang boleh memberikan waktu dan kesempatan kami hadir saat ini Tuhan, untuk merasakan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami, agar kami dapat melihat Tuhan yang selalu menyelamatkan kami, Tuhan yang selalu menolong kami, dan Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan kami, bahkan sukacita kami. Ceritakanlah kebaikan Tuhan di dalamnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.